Mbak Bunga bisa cerita, Mbak Bunga awal mula kenal dengan Agus alias Iwas ini gimana Mbak ceritanya Mbak? Awal mula ketemu itu di teras di Udayana. Ada di sebentar, di kursi di dekat jalan di Udayana. Di sana posisinya saya lagi sendiri jam 8. Terus kalau nggak salah ini Agus datangnya jam 9. Dia nyamperin saya. Awalnya dia bilang gini, permisi Mbak, saya bukan pengemis Mbak, jangan takut, saya ini orang baik. Saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup menurut Mbak? Ya udah, setelah itu saya jawab, iya berhak. Tapi banyak orang yang ngejat saya, yang ngebully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana Mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Nah setelah itu dia bilang berterima kasih ke saya. Setelah berterima kasih, dia bilang kalau sebenarnya saya ini ngeprank, saya ini Agus yang viral itu. Saya nggak mau kata-kata tanpa pembuktian. Kemudian dia suruh saya cari akun YouTube-nya. Nah di sana keluar kalau dia bisa main apa? Drum. Iya, sama main itu yang pakai kaki. Ya, alat-alat musik juga ya Mbak Iya. ya? Ya, alat-alat musik. Terus dia juga suruh saya buat ke Instagramnya, nyari Instagramnya. Di sana juga ada foto dia sama cewek, dia bilang kalau itu istrinya di Instagram. Nah setelah itu kami ngomong-ngomong, terus dia berterima kasih, katanya karena saya udah menyelamatin hidupnya. Terus dia mau kasih saya imbalan, dia mau beliin saya es di sana pas di Udayana. Tapi saya nolak karena posisinya di sana, saya juga nggak mau nerima pemberian dari dia. Terus enggak, saya nggak mau, saya punya uang, saya bilang. Tapi dia bilang ini buat menghargain saya, berarti kalau kamu nggak terima Mbak, ini nggak menghargain saya. Terus dia ke penjual es yang di seberang jalan. Nah tapi baliklah dia duduk dekat saya. Setelah itu penjual esnya ini nggak datang-datang buat ngasih es ini. Terus si Agus ini bilang gini, pasti dia ngira saya ini pengemis. Pasti sekarang dia bilang kalau esnya udah habis, padahal masih banyak katanya. Terus benar, penjual esnya ini bilang kalau esnya udah habis setelah Agus bilang gitu. Nah terus dia bilang emang gitu orang-orang di sini, nggak ada yang menghargai saya, sakit hati saya. Dia buat seolah-olah dirinya itu menyedihkan. Nah di sana saya kasihan ke Agus ini. Terus dia ngajak saya pindah tempat, di tempat yang ada orang menghargain dia. Terus itu kalau nggak salah namanya Taman Sangkareang. Dia ngajak saya ke Taman Sangkareang, tapi awalnya saya nolak, soalnya saya nggak tahu jalan pulang. Soalnya saya juga orang baru, saya nggak tahu jalan di sana. Terus pas sudah di Taman Sangkareang, ternyata di sana banyak yang kenal dia. Terus saya bilang gini, nah lihat kan di sana banyak, di sini banyak yang lihat yang kenal saya. Nah setelah itu adalah taman bermain di Taman Sangkareang. Di sana ada orang lagi mesra-mesraan, dia liatin saya, lihat itu. Saya nggak suka banget sama cewek yang kan di sana pastinya orang ini lagi mesra-mesraan sama cowok. Saya nggak suka banget sama cewek-cewek yang jual diri, yang murahan banget dipegang-pegang sama cowok. Terus saya bilang, mungkin mereka suami istri. Enggak mungkin, kalau gitu rupanya tahu saya, katanya Agus ini. Setelah itu saya duduk sama dia di Taman Sangkareang. Nah di sana saya merengek pulang, tapi saya nggak tahu jalan pulang. Terus tadi sempat di Taman Udayana itu kan berinteraksi sama Agus. Terus dia tahu tempat tinggal saya sama Agus. Terus dia bilang mau nganterin saya pulang karena udah malam juga. Ya udah, saya mau dianterin sama dia. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa kalau sama saya orang baik Mbak, nggak mungkin saya apa-apain Mbak sementara saya nggak punya tangan. Nah setelah itu naiklah ini kan di motor. Terus keliling jalan ini udah lama banget, tapi nggak sampai ke tempat saya. Terus saya bilang, ayo cepetan saya mau pulang. Terus dia bilang gini, kayaknya saya sakit, kita istirahat dulu. Nah sampailah ada di gang kecil. Di sana gang kecil banget dan sepi di sana. Dia ngajak saya ke sana. Terus saya nggak mau, soalnya saya takut di sana gangnya kecil sama sepi. Nah saya sampai saya bilang nggak mau, itu besar sampai kayak suara teriak. Terus didengar sama warga. Nah adalah warga di sekitaran sana yang sana. Terus
Agus ini karena ada warga dia suruh saya putar balik. Ayo balik katanya. Terus ayo antar saya pulang, soalnya ini udah malam banget kan. Ayo antar saya pulang, saya bilang. Terus Agus ini bilang, kita istirahat dulu, kaki saya sakit, temenin saya dulu istirahat, kaki saya sakit, saya nggak bisa ngantar kamu pulang. Nah karena saya kasihan juga sama dia, akhirnya sampailah di ada homestay, di sana dia mau istirahat kan. Terus pas sudah registrasi itu kan dia katanya mau minjam uang saya. Dia mau minjam uang saya separuh, soalnya uangnya nggak cukup. Saya udah saya kasih pinjam juga separuh buat bayar homestay ini. Nah, sampai di homestay itu, penjaga homestay-nya juga kayak agak gimana ya, lihat saya kayak heran gitu. Sampai di homestay, dalam homestay ini dia nyuruh saya kunci pintu homestay, tapi saya nggak mau. Terus dia bilang, kalau kita ditahu nanti kita bakal dinikahin. Dia ngancam saya bakal dinikahin, kan saya nggak mau nikah sama dia. Terus setelah itu dia kan disuruh saya rebahan di ranjang itu, ranjang homestay, tapi saya nggak mau. Situ saya duduk, terus posisinya HP saya mati daya. Terus habis ini itu kan rebahan, terus mepet ke saya. Di sana saya nyalain HP diam-diam. Terus pas sudah nyala HP diam-diam, dia nyadar kalau saya nyalain HP, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah sebelumnya kan Agus ini lembut aja cara ngomongnya, intonasi ngomongnya ke saya. Pas sudah sampai kamar mandi itu, kamu ngapain kamar mandi? Kamu ngapain itu? Kamu ngapain itu? Pokoknya di sana dia ngomong kasar, sampai sumpah serapah lah gitu kan ke saya. Nah terus di sana juga saya sempat dorong-dorongan kamar mandi itu, kan saya dari dalam, dia ngedorong kamar mandi itu. Tenaganya kuat, walaupun dia nggak punya tangan. Dia ngedorong-dorong kamar mandi sampai pintu kamar mandi yang bawah itu rusak, sampai sempat hampir kebuka. Langsung saya dorong lagi. Nah di sana saya telepon teman saya buat jemput saya. Pas itu keluarlah dari homestay itu, saya di parkiran. Terus Agus ini di tempat registrasi. Di sana di tempat registrasi dia bilang, "Mak, kembaliin uang saya." Sebelum itu pas di kamar mandi dia juga bilang, "Saya bakal kasih kamu pergi, tapi kasih saya uang dulu," katanya. "Berapa saya kasih kamu?" Terus dia bilang, "Semua uang yang dompet kamu," katanya. Saya nggak mau. Terus itu dia maksa saya buat kasih dia uang, tapi saya nggak mau. Terus pas di luar homestay ini dia maksa lagi, katanya ini ada CCTV-nya, nanti kamu bakal dilaporin, saya punya keluarga, paman saya polisi, punya, dia bilang gitu. Terus dia tetap nyuruh saya buat ngeluarin uang, tapi saya nggak mau di sana. Sampai pengurus homestay ini, yang penjaganya ini, suruh saya pergi lewat isyarat tangannya. Nah saya keluar lah dari homestay ini, tapi masih di gerbang homestay, soalnya saya lagi nunggu teman saya belum datang. Pas di gerbang homestay itu dia nyamperin saya. Saya takut, terus saya maju nggak jauh dari homestay itu. Terus nggak tahu dia tiba-tiba warga ngurumpunin saya dan ambil kunci motor saya. Setelah diambil kunci motor saya kan saya kaget terus nangis. Nah kebetulan datang teman saya. Sana saya udah nggak bisa cerita, saya trauma. Pas ditanya-tanya sama warga, saya udah nggak bisa cerita. Terus pas ada teman saya ini baru saya bisa bersuara, bercerita ke teman saya, tapi itu pun nggak selengkapnya. Nah, teman saya bilang kalau teman saya ini trauma, mau dibawa pulang, tapi Agus ini tetap nyegah saya. Katanya dia bilang ke warga kalau saya itu ambil uangnya. Pertama itu dia bilang 400, terus 300, terus 200, terus 100, itu dia bilang ke warga. Nah warga ini yang kasih tahu saya, ya udah Mas bawa aja pulang temannya, karena ini dari tadi ngelantur orangnya. Tadi awalnya bilang 400, terus 300, terus 200, baru bilang 100 gitu. Terus saya dibawa balik sama teman saya. Iya, Mbak Bunga, kalau kita dengar memang secara kronologi cukup cepat dan betul ya, bahwa memang Agus ini dengan berbagai kata-kata yang cukup persuasif, bahkan manipulatif begitu ya bisa kita katakan. Mbak Bunga di sana tidak sempat curiga di awal, Mbak? Enggak, pas di awal-awal enggak, soalnya saya kasihan. Saya dia pas awal-awal itu kan kayak bilang saya ini nggak punya tangan,
Mbak Bunga pada saat di homestay itu, pada saat sudah ingin melarikan diri, sempat tidak ingin meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sana, penjaga homestay juga lain-lain? Iya, sempat tapi nggak bakal bisa. Terus dia juga bilang, homestay ini punya orang Bali, nanti kamu yang kenapa-napa, nanti dinikahin kita. Makanya saya cuma kepikiran ke teman saya aja. Baik, Mbak Bunga, banyak juga pihak yang bertanya,